Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah pengorbanan seorang wanita karir yang rela melepaskan pekerjaannya demi berbakti kepada suaminya, di mana kisah ini diambil dari kisah muslim.com. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama mendengar cerita ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sore itu, sembari menunggu kedatangan teman yang akan menjemputku di masjid ini, kulihat seorang yang berpakaian rapi, berjilbab, dan tertutup sedang duduk di samping masjid. Kelihatannya ia sedang menunggu seorang juga. Aku mencoba menegurnya dan duduk di sampingnya, mengucapkan salam sembari berkenalan. Dan akhirnya pembicaraan pun sampai pula pada pertanyaan itu. "Anti sudah menikah?" "Belum," jawabku datar. Kemudian akhwat yang berjubah panjang itu bertanya lagi, "Kenapa?" Pertanyaannya hanya bisa kujawab dengan senyuman. "Mbak menunggu siapa?" Aku mencoba bertanya padanya. "Menunggu suami," jawabnya pendek. Aku melihat ke samping kirinya, sebuah tas laptop dan sebuah tas besar juga yang tak bisa kutebak apa isinya. Dalam hati aku bertanya-tanya, dari mana mbak ini? Sepertinya wanita karir. Akhirnya aku beranikan juga untuk bertanya, "Mbak kerja di mana?" Sejenak kami pun terdiam. Kemudian dia menjawab, "Alhamdulillah, 2 jam yang lalu saya resmi tidak bekerja lagi," jawabnya dengan nada ikhlas dan tulus dengan wajah yang bersinar. "Kenapa?" tanyaku lagi. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Karena inilah pintu awal kita sebagai wanita karir agar lebih bisa hormat dan berbakti pada suami," jawabnya tegas. Aku berpikir sejenak, apa hubungannya? Heran. Lagi-lagi dia hanya tersenyum. "Ukhti, boleh saya cerita sedikit? Dan saya berharap ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita para wanita, yang insya Allah hanya ingin didatangi oleh laki-laki yang baik dan soleh saja. Saya bekerja di kantor dengan gaji yang cukup lumayan. Saya terima 8-9 juta per bulan. Kamu tahu berapa gaji suami saya? Sangatlah berbeda jauh dengan gaji yang saya terima. Dia memperoleh sekitar 600 hingga 700 ribu per bulan, 1/10 dari gaji yang saya terima. Suami saya bekerja sebagai penjual roti bakar di pagi hari dan es cendol di siang hari. Kami menikah baru 3 bulan, dan kemarinlah untuk pertama kalinya saya menangis karena merasa durhaka padanya. Kamu tahu kenapa? Waktu itu jam 7 malam sepulang saya dari kantor karena lembur. Biasanya sore jam 3 saya sudah pulang. Setibanya di rumah, mungkin hanya istirahat yang terlintas di benak para wanita karir. Ya, saya akui, saya sungguh capek sekali hari itu, Ukti. Dan kebetulan saat itu juga suami bilang jika dia masuk angin dan kepalanya pusing. Celakanya, rasa pusing itu juga menyerang saya. Berbeda dengan saya, suami saya hanya minta diambilkan air putih untuk minum, tapi saya malah berkata, "Abi, aku pusing nih, ambil aja sendiri." Pusing membuat saya tertidur
hingga lupa sholat isya. Jam setengah 12 malam terbangun dan cepat-cepat sholat. Alhamdulillah pusing pun hilang. Beranjak dari sajadah, saya melihat suami saya tidur dengan pulasnya. Menuju ke dapur, saya lihat semua piring sudah tersuci rapi. Siapa lagi kalau bukan api yang mencucinya? Kami berdua memang berkomitmen untuk tidak memakai pembantu. Terlihat lagi semua baju kotor juga sudah dicuci. Astagfirullah, kenapa Abi melakukan semua ini?